pertumbuhan rohani bukan diukur dari seberapa banyak yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, melainkan dari seberapa banyak yang kita rela lepaskan untuk Kristus menjadi semakin mulia di dalam hati kita. Perhatikan baik-baik, Paulus itu berkata, yang dahulu merupakan keuntungan sekarang ku anggap rugi, dan semuanya itu ku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kata sampah di situ, kata yang dipakai adalah skubala. Itu maaf ya saudara ya, kata literalnya artinya itu adalah tai atau kotoran anjing. Nah, sehingga yang dimaksud Paulus di sini itu adalah gini, pertukaran yang bodoh, karena seringkali yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah gini, kita menukar harta yang sejati yang mulia dengan hal-hal yang sampah dan bobrok, tidak ada arti, dan kita membuang Kristus, satu-satunya harta yang paling mulia yang kita punya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dan memberikan nilai dan identitas di dalam hidup kita. Jadi problem jemaat di Filipi, problem saudara dan saya hari ini sama seperti Esau yang menukar berkat Allah dengan semangkuk sup kacang merah, sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus demi penerimaan dan pengakuan manusia, sama seperti Yudas yang menukar Yesus dengan segenggam keping perak. Itulah yang kita lakukan waktu kita menukar Yesus dengan segala CV dan resume yang kita bangun di dalam kehidupan ini. Sehingga saudara, disinilah gospel connectionnya. Di saat kita seringkali melakukan sebuah pertukaran yang bodoh, ada sebuah pertukaran yang mencengangkan yang terjadi. Apa itu saudara? Kalau tadi panggilan untuk kita semua adalah menukar sampah dan kotoran untuk memperoleh harta yang mulia, saudara, di sini terjadi sesuatu yang kebalik, saudara. Yesus menukar segala kemuliaan yang dia punya, tapi yang dia dapatkan itu bukan harta yang mulia, hebat dan berharga, tapi justru dia menukar kemuliaannya untuk mendapatkan kotoran dan sampah, yaitu manusia-manusia berdosa yang sudah rusak karena dosanya, yaitu saudara dan saya. Sampah dan kotoran seperti saudara dan saya hari ini bisa menjadi anak-anaknya yang berharga, mulia, disukai, menikmati kasih setia, keadilan dan kebenaran yang sejati, yang dunia tidak bisa berikan, tetapi Allah berikan ke dalam hidup saudara. Dan kalau ini benar yang kita percaya hari ini, maka seharusnya inilah respon hati kita kepada Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, resume di atas segala resume, kebanggaan di atas segala kebanggaan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dan inilah misteri Injil, saudara, yang dinikmati oleh orang-orang berdosa seperti kita, di mana terjadi sebuah pertukaran yang mencengangkan. Dosa kita yang seharusnya kotoran dan sampah itu ada pada kita menjadi milik Kristus, supaya apa yang mulia di dalam Kristus, kebenarannya, kasihnya, keadilannya, itu bisa menjadi milik kita di dalam Dia. Dia mengosongkan dirinya dari segala kebenarannya dan kemuliaannya untuk mengenakannya itu kepada kita, sehingga apa yang menjadi kejahatan pada diri kita itu kita taruh kepada Dia, dan Dia bisa memberikan kebenaran itu dan membebaskan kita dari kejahatan kita, dari diri kita. Kalau saya boleh tutup dengan implikasi Injil, pertumbuhan rohani itu tidak diukur dari berapa banyak yang kita dapatkan, melainkan berapa banyak yang kita rela lepaskan di dalam hati kita, supaya kita bisa mengenal dan memperoleh Kristus sebagai yang paling mulia di dalam hati kita. Pertobatan bukan hanya berbicara tentang perubahan perilaku, namun pertobatan yang utama berbicara tentang perubahan obsesi hati. Kedewasaan rohani adalah saat kita memandang segala situasi kehidupan, termasuk penderitaan sekalipun, saudara, kalau itu merupakan sebuah perjalanan untuk mengenal, menikmati, menjadi serupa dengan Kristus, maka itu adalah perjalanan yang worth it buat kita semua. Mari kita renungkan ini dan biarlah Injil berbicara, mengkalibrasi hati kita semua. Mari kita berdoa, saudara.